Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya sapa. Shalom. Haleluya. Mari Bapak Ibu. Lihat kiri belakang samping, katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Haleluya. Ini minggu pertama di bulan 5. Hari demi hari kita lalui, bahkan tahun pun kita lalui, tetapi berkat Tuhan tidak pernah kita lalui. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Terpujilah Engkau ya Bapa. Pada pagi hari ini kami datang di altar-Mu. Kami datang di rumah-Mu ya Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Itu semua karena berkat-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik di dalam surga. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau teramat baik ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap hadirat Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sama-sama kita katakan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Terima kasih.
kasih ya Yesus. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damai ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertai. Katakan ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Cuma Bapak Ibu, ku buka hati untuk, haleluya, Jesus. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu imani lagu ini. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh
dia lebih dahsyat lagi. Jangan lihat kiri belakang samping. Fokuskan penyembahan kita kepada Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terkadang kami lupa dengan Engkau ya Yesus. Kami kagum dan Dalam lawatan-Mu begitu besar bagi kami. kami kagum akan Engkau tidak pernah meninggalkan kami begitu saja. Engkau rangkul kami. Engkau Allah yang Engkau tidak pernah membiarkan kami begitu saja. beramat baik Tuhan. Jesus. Haleluya. Haleluya. Dalam hatiku menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Engkau luar biasa bagi kami. Pujian hormat hanya menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapak. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Kami kagum Engkau ya Bapak. Jesus. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
Sekali lagi Bapak Ibu, imani lagu ini. Haleluya. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami kagum Engkau ya Bapa, kami hormat Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik di dalam sorga. Bapa yang baik, kami sudah menyembah Engkau. Sebentar lagi kami akan bersorak-sorak meninggikan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami ini ya Bapa. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ibadah ini kami serahkanlah ke tangan-Mu mulai dari awal pertengahan sampai akhir. Terpuji, termulialah nama-Mu kekal dan selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Kita tak henti-hentinya, kita tidak lelah bekerja di ladang Tuhan. Amin. Jangan lelah. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan tiada lelah, tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segala. Sekali lagi yuk, jangan lelah. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan tiada lelah, tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama kita katakan, ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang,
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. 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 Sukacita pasti mengalir di tempat ini, amin. Sukacita pasti mengalir setiap pribadi kita. Haleluya. Sukacitamu. Temukan sukacita. Haleluya. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Sama-sama katakan segala bebanku. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Haleluya. Ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Katakan janjimu, janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sama-sama kita katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan
kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Sukacita memuliakan nama Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan anak sekolah minggu, saya undang maju ke depan. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita. Mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita. Terima kasih Tuhan buat anak-anak yang sudah Kau titipkan bagi kami. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami sebagai orang tua membawa mereka kepadamu Tuhan. Biarlah dia boleh dibina dan juga dididik di dalam nama-Mu, di dalam firman-Mu oleh guru-guru mereka Tuhan. Berikan hikmat, marifat kepada guru-guru mereka untuk mendidik mereka sesuai dengan firman-Mu yang hidup. Biarlah anak-anak ini boleh menjadi seperti anak panah di tangan pemanah yang tepat. Biarlah boleh mereka melesat seperti yang Kau inginkan, bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan amplop persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkaulah tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Terimalah persembahan kami ini menjadi domba yang harum untuk kemuliaan nama-Mu, dan begitu juga yang memberi, berkati tangan-tangan mereka. Terpuji, termulialah nama-Mu kekal dan selama-lamanya. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Haleluya. Benar ya Yesus. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, Bagaikan tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. katakan hanya Engkau.
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Katakan hanya Engkau. Kami persilakan hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini, di mana kami datang memuji menyembah Engkau ya Bapa. Kami percaya 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir. Engkau bersama-sama kami. Engkau Allah Immanuel. Engkau selalu menyertai kami. Dan saat ini kami beribadah memuji menyembah Engkau ya Bapa. Engkau yang bertahta dalam kerajaan sorga. Melihat kami saat ini, menerima pujian ibadah kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau diagung dan dimuliakan. Sebentar ya Bapa, hamba akan menyampaikan isi hatimu kepada umat yang Kau cintai. Sambungkan lidah bibir hamba dengan Engkau Tuhan. Biarlah pesan Tuhan sampai kepada umat-Mu. Dan umat-Mu diberkati dan dikuatkan. Umat-Mu disegarkan dan diteguhkan. Sehingga pulang dengan membawa sukacita damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar jangan turun dulu. Kita angkat satu pujian. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Saudara, kita imani bahwa kita adalah carang-carang Yesus yang nempel kepada Kristus. Amin. Hari ini kita akan bertemu dengan Yesus. Haleluya. Kita harus mengalami Yesus. Dan kita katakan bahwa kita adalah pokoknya. Yesus adalah pokok dan kita adalah carang-carangnya. Saudara dan saya akan berbuah. Haleluya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Saudara yang kekasih, saudara percaya bahwa saudara adalah carang-carang, Yesus adalah pokok anggur yang hidup. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus pokok dan kita imani caranya, bahwa kita hidup bersama Yesus. Kita harus mengalami Yesus. Yesus pokok
pokok dan kitalah caranya. Oh Yesus adalah pokok anggur yang hidup. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah Katakan engkau akan berbuah. Yesus, Katakan Yesus. Yesus cintaku, kau cintakan, kau cinta dia. Yesus cintaku, kau cinta dia, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah, katakan lagi. Pastilah kau akan berbuah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahwa saudara dan saya akan berbuah. Amin. Ya, kita beri aplaus para tim Prophetic. Kita diberkati dengan pelayanan mereka. Hari ini dengan tema melekat kepada Kristus. Bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah caranya melekat kepada Yesus. Amin. Kita buka dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Kita baca dalam satu perikop ini dengan judul bahwa Yesus adalah pokok, ya, pokok anggur yang benar. Bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Baik, kita akan baca di ayat 1 sampai ayat 3. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yang ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Hubungan kita dengan Kristus digambarkan sebagai hubungan salah satu antara tentang pokok anggur dan ranting. Kita adalah carang-carangnya. Kebenaran apa yang akan kita pelajari? Analogi tentang pokok anggur pada hari ini. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu bagaimana kita diproses, saudara. Katakan diproses. Ranting selalu dibersihkan. Nah, ini kalau diproses ini artinya dibersihkan. Supaya apa? Kalau ranting itu menghasilkan buah, dia harus diproses. Katakan, kalau saya dan kamu berbuah, saya dan kamu harus diproses. Katakan kiri kanan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, untuk dibersihkan ini adalah diperlukan proses. Tujuan proses supaya apa? Supaya kita hidup murni, supaya kita bersih. Dengan proses kita akan dibentuk karakter kita seperti karakter Kristus. Kenapa? Karena kita nempel kepada Kristus. Kalau kita nempel kepada Kristus, maka karakter Kristus yang akan berbuah dalam kehidupan kita. Ranting yang tidak berbuah dikatakan dalam ayat ini akan dipotong, saudara. Karena tidak ada gunanya. Sedangkan ranting yang berbuah tidak dibiarkannya, tetapi dibersihkannya dengan tujuan agar lebih banyak menghasilkan buah. Jika kehidupan rohani kita ini ingin menghasilkan buah kehidupan yang semakin lebat, proses pembersihan ini dilakukannya. Kita harus merelakan diri kita dibersihkan dari dosa, sifat-sifat buruk, masa lalu, dan dibentuk dengan
karakter ilahi. Katakan karakter ilahi. Dengan karakter ilahi, kita bisa melihat karakter ilahi ini siapa. Karakter ilahi ini adalah Yesus Kristus. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang nempel kepada Tuhan, maka kita akan dilahirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Yaitu karakter Kristus lahir dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi anak Tuhan yang bercahaya, yang menerangi di sekitar kita. Kalau karakter Kristus ada dalam kehidupan kita, maka orang yang ada di sekeliling kita merasakan garam dan terang itu. Kita menjadi berkat. Orang senang bergaul dengan kita. Kenapa? Karena ada Kristus yang di dalam hidup kita. Ketika orang senang bergaul dengan kita, mereka melihat benar orang Kristen ini karena ada Yesus di dalam dia, maka orang itu akan menerima kita. Dalam Alkitab katakan, apabila engkau diterima, berarti dia sudah menerima Yesus yang ada di dalam engkau. Amin, saudara. Kita harus menjadi terang dan garam. Kita harus menjadi berkat di sekeliling kita. Kita harus menjadi dampak. Kalau kita memiliki karakter yang tidak baik, maka firman Allah yang akan membersihkan karakter yang tidak baik itu. Apabila carang itu ada benalunya, ada jamurnya, maka tuannya akan membersihkan carang-carang itu. Dan supaya apa? Carang itu akan menghasilkan buah yang lebat. Kalau carang itu tidak menghasilkan buah, maka dia akan potong. Gak ada guna, hanya memenuhi, merimbun, tidak menghasilkan buah. Dan tuannya akan memotongnya. Setelah dipotong, diambil dan dibakar. Jadi orang yang tidak nempel kepada Yesus, kerohaniannya akan kering. Katakan, saya nempel kepada Yesus. Dengan iman perkataanmu, itu akan timbul bahwa engkau nempel kepada Yesus. Ketika engkau memiliki iman, engkau percaya, engkau nempel kepada Yesus, engkau bersatu dengan Yesus, maka ada interaksi, saudara. Engkau tidak dibiarkan oleh Yesus. Karena ketika engkau nempel kepada Yesus, Yesus peduli dengan engkau. Amin. Yesus peduli dengan saya. Mari kita sama-sama katakan. Karena saya nempel kepada pokok anggur itu. Di sini dikatakan, kalau dia berbuah tidak dibiarkannya. Kalau kita berbuah memiliki karakter yang baik, kita tidak dibiarkannya. Semakin diproses, semakin dibersihkan. Supaya apa? Menghasilkan buah yang banyak. Kalau pokok itu ranting-rantingnya menghasilkan buah yang banyak, maka banyak orang yang bisa menikmati dari pokok anggur itu. Kalau kita menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak, menjadi terang dan garamnya Tuhan, menghasilkan jiwa-jiwa melalui karakter kita, kita bisa memperkenalkan Yesus kepada orang di sekitar kita, maka ini adalah buah yang baik. Orang melihat kehidupan saudara dan saya. Mereka akan penasaran bagaimana ini orang begitu baik dan begitu sabar sehingga bisa merasakan kebaikan dan kesabarannya. Lalu orang itu penasaran, siapa orang ini? Dan saya percaya dia pasti akan melihat gaya hidup kita. Dan dia akan cari tahu siapa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika dia melihat kehidupan kita, maka dia melihat Yesus yang ada di dalam engkau. Amin. Dan dirasakan oleh mereka. Itu sebabnya kita perlu menjadi berkat. Kita mau menjadi terang, kita mau menjadi garam. Supaya orang lain bisa diselamatkan melalui kehidupan kita.
Supaya perkataan kita menghasilkan buah yang baik dan meneguhkan, menguatkan orang yang lemah. Dan orang yang lemah itu mendapat penghimburan. Orang yang lemah itu mendapat kekuatan. Orang yang lemah itu bisa percaya kepada Yesus melalui kesaksian kisah hidup kita. Itu sebabnya saudara yang kekasih, ranting yang tidak berbuah dikatakan dalam ayat ini akan dipotong. Kalau dipotong artinya apabila ranting itu dipotong, dia terlepas dari pokok itu. Maka ranting ini perlahan-lahan akan kering. Ketika ranting yang kering yang tidak nempel kepada pokoknya itu, maka daunnya akan menjadi layu. Ketika daunnya layu dan ranting itu pun akan menjadi mati. Dan apa yang terjadi akan dibakar. Itu sebabnya saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yesus katakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Semua orang harus datang kepada Yesus. Semua orang harus mengikuti jalan kehidupan Yesus. Ya, dikatakan akulah jalan kebenaran itu. Dia turun dari surga untuk memberi kehidupan kepada setiap ranting-ranting yang kering. Supaya ranting-ranting ini diubah menjadi hidup kembali. Saudara, saya teringat dengan ranting yang kering ini. Itu kejadian udah berapa tahun yang lalu ketika almarhum masih hidup. Kita mempunyai sekolah Alkitab di sini, namanya ITSOM. Dan murid-murid ITSOM itu dilatih untuk beriman. Kemudian almarhum mengambil satu tongkat kayu yang udah kering, saudara. Sudah sebenarnya tidak bisa lagi kalau menurut ukuran manusia nggak mungkin kayu ini ditancapkan dia akan berbuah, nggak mungkin. Nah saudara, dengan iman dikatakan dan dilatih pada murid-murid ITSOM itu. Kalian percaya nggak? Dengan batang ini, dengan iman kita tanamkan, kita tancapkan ke tanah ini dan dia akan hidup. Saudara tahu apa kata murid-murid itu? Mereka percaya. Kami percaya Pak. Kalau percaya lakukan. Dan mereka lakukan, mereka tancapkan dalam nama Yesus. Sama-sama, tiap hari disiram saudara. Tiap hari disiram, tiap hari disiram, didoakan, disiram, didoakan. Kehidupan kerohanian seperti itu saudara. Kita butuh kerohanian, kita disegarkan, kita perlu baca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah air kehidupan. Supaya apa? Kehidupan ranting ini terus menerima asupan air kehidupan. Supaya apa? Dia dibersihkan. Itu sebabnya firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang mampu mengubah hidup manusia. Banyak sekali manusia yang diubahkan, tokoh-tokoh Alkitab. Salah satu Sakius. Yang kedua Saulus. Inilah dua tokoh yang kita pelajari. Bagaimana yang tadinya dia belum kenal dengan Yesus. Gaya hidup, kehidupan karakternya tidak bagus. Dia kejam, membunuh, mengejar orang. Saulus mengejar orang. Sampai suatu hari dia jumpa dengan Yesus. Ketika ada perjumpaan ilahi dengan Yesus, kehidupan Saulus diubahkan. Yang tadinya ranting ini kering, mati, tidak ada jaminan kehidupan. Akan dibuang ke dalam api, dibakar, dianggap tidak berguna. Tetapi ketika ranting ini di tangan, ditancapkan ke pokok anggur Kristus. Ada perjumpaan ilahi dengan Yesus. Dan hari itu Saulus mengalami perubahan. Hidupnya diubah. Karakternya diubah. Dia menjadi berkat. Dia menghasilkan buah. Dia diproses. Ketika dia diproses, dia dijebloskan ke dalam penjara. Dia ditangkap. Yang tadinya dia nangkap orang, sekarang dia yang harus dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi walaupun dia di dalam penjara, Bapa selalu memperhatikan dia. Kenapa? Karena dia menghasilkan buah. Alkitab katakan
tidak dibiarkan ranting itu. Apabila dia menghasilkan buah, tidak dibiarkan. Kalau kita menghasilkan buah, pasti kita akan diproses. Tujuan proses itu adalah baik. Katakan sama-sama, proses adalah baik. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan iman rohani kita. Meningkatkan kedewasaan rohani kita. Jangan kecewa dengan proses. Proses itu baik untuk membangun iman rohani kita. Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Dengan kita diproses, itu tidak enak. Sedih, menangis, iya. Merasa sendiri, ditinggal, iya. Merasa tidak dipakai, iya. Dibuang, iya. Itu menurut ukuran manusia. Tetapi berbeda dengan ukuran Tuhan. Ukuran Tuhan, engkau berbuah, engkau mendapat perhatian, engkau diproses. Supaya apa? Menghasilkan buah lebih banyak lagi. Dengan proses, ketika saya menghadapi proses, saya tidak kecewa, saya tidak benci, saya tidak marah dengan proses apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi saya nempel kepada firman Tuhan. Saya nempel kepada firman Tuhan yang adalah kekuatan Allah. Dalam Yohanes 1 dikatakan pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman yang hidup. Dan Alkitab ini adalah firman yang hidup. Yang kelihatan. Di dalamnya ada kekuatan. Itu sebabnya Yesus diutus oleh Allah Bapa. Yesus diutus oleh Allah Bapa dari surga turun ke dunia ini. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Pelanggaran kita disucikan. Tidak ada hutang dosa lagi. Kita bebas dari murka Allah. Hanya Yesus yang sanggup menerima cawan murka Allah itu. Supaya apa? Supaya ranting ini berbuah. Ketika ranting ini berbuah, patokannya kepada salib Kristus. Maka saudara dan saya, apabila saudara dan saya mengalami proses, saudara memandang salib Kristus, maka saudara tidak akan kecewa. Kalau direndahkan, itu proses saudara. Kalau ditolak, itu proses saudara. Kalau dibenci, itu proses saudara. Supaya apa? Supaya saya tidak sombong. Supaya saya rendah hati. Supaya saya koreksi. Ini saya harus patokan kepada salib Kristus. Bagaimana Yesus turun dari surga ke dunia ini menerima cawan murka Allah supaya saudara dan saya bebas dari murka Allah. Supaya apa? Ranting yang tidak berbuah menjadi berbuah. Dan ranting yang berbuah mendapat perhatian dari Bapa di sorga. Alkitab katakan kalau ranting itu berbuah tidak dibiarkan, tetapi dibersihkan. Yesus adalah teladan bagi kita. Dia memberi contoh bahwa dia sudah menang dari proses. Proses ke kayu salib. Supaya apa? Dia menerima cawan murka Allah itu. Kalau saudara Yesus tidak menerima cawan murka Allah itu, maka kita yang harus minum cawan murka Allah itu. Kitalah yang harus dimasuk di kayu salib. Kitalah yang harus naik ke kayu salib. Dan kita pasti binasa kalau tidak ada Yesus. Itu sebabnya Yesus mati menebus dosa manusia. Dia menerima cawan murka Allah itu. Supaya saudara dan saya bebas dari murka Allah. Semua manusia harus diproses. Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Dia sudah menang dari proses. Kalau Yesus adalah Allah yang hidup, dia naik ke kayu salib, dia mengalami proses. Demikian juga saudara harus mengalami salib Kristus. Salib itu adalah proses.
Supaya apa? Supaya rohani kita bersih. Ketika kita menghadapi proses, kita ingat dengan kematian Yesus. Kita ingat Yesus diproses, maka kita akan mendapat kekuatan. Kalau kita dihina, kita lihat salib Kristus. Yesus juga dihina. Kalau engkau ditolak, kita ingat kepada salib Kristus. Yesus juga ditolak. Saya pernah ditolak, saudara. Saya juga pernah dihina. Saya pernah dibuang. Saya pernah tidak dianggap apa-apa. Tapi itu proses. Saya percaya karena saya nempel kepada Yesus, maka saya tidak akan pernah mati. Walaupun saya diproses, akan terus diproses untuk dibersihkan supaya menghasilkan buah. Yang percaya katakan amin. Katakan proses itu baik untuk kerohanian kita. Yang kedua, dibersihkan. Oleh firman Tuhan, kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita sudah dibersihkan oleh firman Allah. Itu sebabnya kita harus senantiasa terus membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Dialah yang mampu mengubah hidup dan karakter kehidupan kita. Dia yang mampu membersihkan dosa-dosa kita. Yang tadinya kita hidup di dalam dosa, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang disebut firman yang hidup, maka kita menerima kehidupan itu, maka yang mati mengalami kehidupan. Orang yang percaya kepada Yesus pasti hidup, katakan amin. Tidak akan mengalami kekeringan rohani apabila dia menempel kepada Yesus. Kalau dia mengalami kekeringan rohani itu tanda tanya, saudara. Berarti ranting ini tidak nempel kepada Yesus. Kalau dia nempel kepada Yesus, pasti dia tidak akan mengalami kekeringan rohani. Kenapa? Karena firman Allah adalah kekuatan Allah yang memberi kehidupan. Barang siapa yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tidak akan pernah kering, akan menghasilkan apapun yang diperbuat dia pasti berhasil. Kalau orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia akan mengalami kebangunan rohani setiap saat. Dia selalu ada persediaan air dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudara yang kekasih, firman Tuhan sangat dibutuhkan untuk kehidupan rohani kita. Firman Tuhan adalah alat yang digunakannya untuk membersihkan hidup kita. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama 2 Timotius. Ya, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang percaya katakan amin. Jadi firman Tuhan untuk menegur dosa kita, untuk mendidik kita. Yang jahat menjadi baik, yang keras menjadi lembut, yang sombong menjadi rendah hati, yang malas menjadi rajin. Ini di sini dikatakan memperbaiki kelakuan untuk mendidik orang dalam kebenaran, saudara. Yesus katakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia itulah jalan, kebenaran, hidup. Kalau kita percaya kepada dia, maka kita harus mengalami pertemuan ilahi dengan Yesus. Kita lihat, Saulus ketemu dengan Yesus, ada pertemuan ilahi. Dia mengalami proses. Dia dipenjarakan. Ketika dia berada dalam penjara, dia tidak ditinggal. Dia berbuah, tidak dibiarkan. Namun dia terus dibersihkan. Dalam penjara, diproses. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saat itu penjara terjadi gempa yang luar biasa. Terjadi gemuruh yang luar biasa. Alkitab katakan rantai yang membelenggu Saulus itu terbuka.
pintu pun terbuka. Ada alasan Saulus untuk keluar daripada penjara itu. Ada alasan Saulus meninggalkan penjara itu. Tapi Saulus tidak lakukan itu. Paulus tidak lakukan itu. Ketika Saulus berjumpa ilahi dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada pertemuan ilahi, kehidupan karakter yang tadinya dia keras, Tuhan ubahkan. Dan akhirnya diberilah nama Paulus. Sehingga Paulus ketika diproses terjadi kemuliaan Tuhan. Di situ diuji Paulus. Apakah dia akan keluar dari penjara itu saat pintu penjara terbuka? Mungkin kalau narapidana yang lain semua udah pada kabur. Karena pintu penjara terbuka. Ada alasan dia meninggalkan penjara itu. Tetapi Paulus tidak melakukan itu. Paulus katakan, aku tidak akan keluar dari penjara ini. Aku akan berjumpa dengan kepala penjara itu. Dia akan jumpa. Padahal yang membuka pintu itu adalah Allah. Allah yang membuka pintu penjara itu. Tapi dia tidak keluar dari penjara itu. Dia taat. Orang yang taat dan mengerti kehendak Allah. Ujian itu akan terjadi untuk memproses iman kita. Bagaimana, apakah kita setia sampai Tuhan Yesus datang mengangkat orang kudusnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika engkau menempel kepada Yesus sebagai pokok anggur itu, maka engkau akan menghasilkan buah. Dan Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan saudara. Walaupun saudara diproses, Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan memperhatikan. Tuhan akan membersihkan kehidupan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menjadi mulia. Menjadi bersih. Menjadi suci seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan juga menolong kita untuk memperbaiki kelakuan. Dan pada akhirnya mendidik kita di dalam kebenaran. Semakin kita berinteraksi dengan firman Tuhan, semakin kita akan didapati bersih di hadapan Tuhan. Amin. Dengan adanya interaksi dengan Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, saya berpikir saya akan memberi perumpamaan. Kalau apabila saya makan durian, saudara tidak melihat saya makan durian. Dan saya pergi ke rumah saudara. Ketika di rumah saya makan durian, saya sudah sikat gigi, saya sudah mandi, saya sudah bersih. Ya menurut saya tidak ada bau durian lagi saudara. Lalu saya mengunjungi rumah saudara. Saya ngobrol dengan saudara. Saudara bisa tahu enggak apa yang saya makan? Bisa enggak? Bisa saudara. Kenapa? Ada aroma durian yang keluar. Walaupun saya sudah sikat gigi. Walaupun saya sudah mandi. Tetap aroma itu akan tercium oleh saudara. Saudara akan mengetahui kalau saya baru selesai makan durian. Demikian juga firman Tuhan saudara. Kalau saudara terus setiap hari makan firman Tuhan. Menikmati firman Tuhan. Gaya hidup saudara adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan saudara akan menjadi bersih. Kehidupan saudara akan menjadi suci dan bersih. Karena firman Tuhan adalah air kehidupan yang membersihkan, menyegarkan jiwa dahaga kita. Yang percaya katakan amin. Kalau ketika kita dekat dengan Allah, kita nempel dengan Allah, maka hawanya Allah itu ada nempel dalam kehidupan kita. Wajah kita pun bercahaya saudara. Kita tidak bisa, walaupun ya istilahnya begini, kita tidak, kalau kita berbuat baik itu bukan dari kehidupan kita. Kalau kita berbuat baik itu karena firman Tuhan yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Maka aroma firman Tuhan yang baik itu, itulah yang muncul dan dirasakan oleh orang yang ada di sekitar kita. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara ingin berbuat baik, kuncinya baca firman Tuhan. Renungkan. Minta kekuatan dan pengwahyuan dari Roh Kudus. Supaya Roh Kudus memberi kekuatan dan penghiburan. Roh Kudus memberi pengertian kepada kita. Apa yang harus kita lakukan. Ketika engkau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam.
percayalah kehidupanmu akan berhasil. Haleluya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut yang ketiga, melekat dengan Dia. Katakan bersama-sama, melekat dengan Dia. Berbuah banyak, saudara. Kalau kita melekat dengan Dia, kita pertama membuahkan hasil yang satu, dan Tuhan melihat buahnya mulai ada, lalu Tuhan membersihkan ranting itu. Tuhan melihat kita sudah menghasilkan buah, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan peduli saudara dan saya, Tuhan bersihkan kehidupan kita melalui firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah yang banyak. Buah itu bisa dinikmati orang yang ada di sekitar kita. Yang dirasakan orang yang di sekitar kita. Dan mereka bisa melihat indahnya kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di ayat 5 di sini dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita nempel kepada Tuhan Yesus, maka ranting itu akan berbuah. Ranting itu akan hidup. Saudara tahu kesaksian yang ketika ranting itu ditancapkan ke tanah oleh anak-anak Itsom bersama almarhum pada waktu itu. Perlahan-lahan tumbuh tunas, saudara, ranting itu. Pokok kayu itu, dia menumbuh ranting, tunas. Ketika waktu dia tumbuh tunas, ada kehidupan. Yang menanam itu senang, saudara. Ada suatu kesukacitaan yang luar biasa. Bahwa dengan iman yang mati pun bisa dihidupkan. Amin. Itu sebabnya melekat berarti memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Kristus. Hanya dengan cara itulah berbuah banyak dapat kita alami. Ayat ini menyebutkan bahwa melekat berarti kita di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Ada hubungan yang timbal balik dalam hal ini dan bukan hanya sepihak atau satu sisi saja. Ketika kita berinteraksi dengan firman Allah, kita berinteraksi dengan Allah, maka firman itu akan mengalir dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan. Pertumbuhan rohani yang baik. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, dosa-dosa itu kita mengerti. Oh, yang ini tidak boleh dilakukan, yang ini boleh dilakukan. Kenapa? Karena firman Tuhan mendidik kerohanian kita. Kita menjadi orang yang taat dengan firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Kita tidak mampu hidup di luar Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka firman Allah juga hidup di dalam kita. Katakan kiri kanan, firman Tuhan hidup di dalam saya. Ketika firman Tuhan hidup di dalam kita, maka dampak kehidupan kita akan menghasilkan buah. Orang lain pun menikmatinya. Ketika kita memberitakan Injil dari karakter kehidupan kita, ketika kita menyampaikan kesaksian hidup kita, orang akan percaya. Kenapa? Karena ada karakter yang bagus yang mereka lihat dari kehidupan kita. Alkitab katakan apabila orang itu sudah menerima engkau, berarti dia sudah menerima aku yang ada di dalam engkau. Itu sebabnya saudara yang kekasih, mari kita hidup di dalam Kristus. Biar firman Allah hidup di dalam kita. Kalau firman Allah hidup di dalam kita, maka kita akan semakin berbuah banyak. Dan orang lain akan menikmati kehidupan kita. Dan ketika orang lain percaya Yesus, menerima Yesus melalui kehidupan saudara dan saya, maka Bapa di sorga akan senang. Malaikat di sorga bersuka cita.
Alkitab katakan satu orang saja percaya Tuhan di dalam rumah itu, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Itu sebabnya saudara yang kekasih, mari kita adalah buah-buah dari pokok anggur itu. Kita menghasilkan buah yang banyak supaya bisa dinikmati banyak orang. Dan orang-orang lain bisa percaya kepada Yesus melalui kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang para pelayan perjamuan suci ke depan. Sangat besar anugerah-Mu. Apakah ada yang belum menerima? Besar anugerahnya yang telah ku terima.
Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita merenungkan kembali kasih Allah. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup di luar Allah. Kita membutuhkan Yesus. Kita harus hidup di dalam firman. Firman itu hidup di dalam kita. Saya memberi kesempatan buat Bapak Ibu untuk komunikasi kepada Yesus. Dia Tuhan Allah yang hidup. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kemanapun saudara berada, di situ Tuhan Yesus berada. Saudara istimewa di matanya. Saudara berharga di mata Yesus. Karena saudara berhargalah, maka dia datang ke dunia. Dia rela menerima cawan murka Allah itu. Karena dia mengasihi saudara, dia menerima cawan murka Allah itu. Supaya saudara tidak menerima lagi cawan murka Allah. Dulu kehidupan kita tidak benar. Ketika kita jumpa ilahi dengan Yesus, kita dibenarkan. Kita belajar dari kehidupan Yesus. Kita belajar karakter Kristus. Sehingga firman Allah itu hidup di dalam kita. Karena Yesus menerima cawan murka Allah itu, kita didamaikan dengan Allah Bapa. Supaya firman-Nya bisa hidup di dalam kita. Kalau firman itu hidup di dalam kita, itu karena kasih Yesus kepada saudara dan saya. Dia ingin supaya saudara dan saya membawa jiwa-jiwa bagi Dia. Kita melihat begitu banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kita rindu semua jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Bapa dengan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kalau firman Allah hidup di dalam kita, maka kehidupan kita akan menghasilkan buah. Ketika kita menghasilkan buah, Bapa di sorga memperhitungkan kehidupan kita. Bapa di surga memperhatikan saudara dan saya. Dia bersihkan kehidupan saudara dan saya. Supaya menjadi murni dan suci. Supaya bisa turut seperti Kristus. Karena untuk ahli waris kerajaan sorga harus hidup suci. Karena Bapa suci. Saudara dan saya harus hidup suci. Untuk menyucikan kehidupan kita adalah firman Allah. Itu sebabnya firman Allah adalah kekuatan Allah. Dia akan memulihkan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami angkat cawan dan roti anggur di hadapan-Mu sebagai lambang kasih sayang-Mu dan bukti penebusan-Mu. Kami diselamatkan dari maut dan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Itu sebabnya kini kami ya Tuhan mengingat akan pengorbanan-Mu, supaya kami beroleh menjadi bagian dari penderitaan-Mu, dan kami boleh mendapat bagian dalam kebangkitan dan kemenangan-Mu. Dan apabila Tuhan Yesus datang kedua kali, mengingat kami, sehingga tidak ada di antara kami yang tertinggal. Tidak ada di antara kami yang tertinggal. Kami semua terangkat, boleh menjadi mempelai sorga,
Berkati roti dan anggur yang kami angkat ini ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Lalu memecah-mecahkannya dan berkata, makanlah kamu semua dari roti ini. Sebab inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Bahkan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Setelah itu Yesus mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi pengampunan banyak orang. Bukankah cawan yang diucapkan syukur di atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus yang menyucikan dosa kita? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Boleh silakan duduk Bapak Ibu. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita renungkan kembali kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita. Kita sadari kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Kita mengasihi Yesus. Kita mencintai Yesus. Maka firman-Nya akan hidup di dalam kita. Firman-Nya akan menyucikan setiap dosa-dosa kita. Firman-Nya akan mengubah hidup kita semua. Firman-Nya yang akan menuntun saudara dan saya ke dalam jalan kebenaran-Nya yang hidup. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bebas dari murka Allah, kita dijadikan ahli waris kerajaan Allah. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Seperti tua-tua sidang yang ada di sorga. Menyembah Allah. Biarlah kita juga menyembah Allah. Kalau kita dilayakkan untuk menyembah Allah, semua karena anugerah Yesus bagi kita. Karena Dia sudah minum cawan murka Allah itu. Dia sudah mendamaikan saudara dan saya. Supaya saudara dan saya boleh menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Kesempatan yang baik kita sembah Dia. Haleluya. Dialah yang benar, Dialah yang memiliki langit dan bumi, Dia yang mati di kayu salib, Dia yang menerima cawan murka Allah, Dia yang menebus dosa saudara, Dia yang membersihkan saudara dan saya, Dia menyucikan kehidupan saudara dan saya. Kita bersyukur.
sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami tidak bisa hidup di luar Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Anugerah besar kami diberi kesempatan untuk memuji menyembah Engkau. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur memuliakan Engkau. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu hidup di dalam kami. Kami boleh mengalami interaksi dengan dua arah dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kasih Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Kuatkan iman mereka. Teguhkan Tuhan. Biarlah dengan firman-Mu hari ini menyegarkan rohani kami. Sehingga kami pulang dengan sukacita. Di mana dengan perjamuan kudus hari ini. Hamba percaya yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang letih lesu diteguhkan. Dan mereka mendapat kekuatan yang baru dari Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada yang bertugas. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat Ibu Yeni selaku gembala sidang. Biarlah pelayanan Ibu semakin diberkati Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Mari kita dengarkan warta sepekan. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Dan bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar sebagai jemaat GBI Kota Baru, dapat segera menghubungi sekretariat gereja. Hari ini kita akan mengumpulkan ekstra persembahan yang akan dialokasikan untuk dana Arimatea GBI Kota Baru. Kami mengundang para kolektan untuk menjalankan kantong persembahan. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10. Bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Anak Betel Indonesia. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19:15 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Telah lahir putra pertama dalam keluarga Bapak Willy Christian dan Ibu Lisa pada Selasa 2 Mei 2023. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga ini. Telah lahir cucu dalam keluarga Ibu Sitompul Boru Siregar pada Sabtu 6 Mei 2023. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Bapak Yehuda Merdekai untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Patimura dan sekitarnya. Dibutuhkan segera pengerja sebagai sopir untuk GBI Kota Baru.
Dan bagi jemaat Tuhan yang mempunyai keahlian di bidang tersebut, silakan menghubungi Bapak Yehuda Mordekai. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, mari kita arahkan tangan kita. Bapa dalam sorga, hamba serahkan anak-anakku yang berulang tahun hari ini. Biarlah berkat-Mu melimpah atas mereka. Mereka hidup taat, takut akan Tuhan. Tuhan berkati mereka. Biarlah di dalam ulang tahun mereka menjadi terang dan berkat buat orang yang ada di sekitar mereka. Jadikan mereka penjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan berkati mereka hidup berarti di hadapan-Mu. Buat mereka berhasil, diberkati Engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkati Engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkati Engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dan mereka menerima berkat yang besar dan mereka akan menjadi terang dan garam. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Happy birthday. Ya. Baik, shalom Bapak Ibu. Saya bersama Bapak Jokas mendapat panggilan untuk menjadi terang dan garam Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Saya sebagai Bu Gembala akan melakukan amanat yang pernah diperintahkan oleh almarhum bahwa Yehuda Mordekai akan menjadi gembala sidang. Dan selama 2 tahun saya sudah mempersiapkan dia, melatih, dan dia sudah mengikuti sekolah teologi, mengambil master di STT The Way, Insinyur Niko, Jakarta. Dan bulan Agustus ini dia akan disidang, dan bulan September dia akan diwisuda. Dukung di dalam doa, dan dia yang akan mengambil alih di dalam pelayanan sidang ini. Saya dengan Pak Jokas akan menjadi terang dan garam bagi bangsa ini. Bantu di dalam doa, saudara. Saya sudah mengajukan surat ke pembina cuti sampai nanti Yehuda Mordekai dilantik menjadi gembala. Jadi saudara yang kekasih, biarlah kalau Tuhan memanggil kami menjadi berkat, terang dan garam, bantu dan dukung kami, bantu dalam doa supaya kami benar-benar membawa nama Tuhan dimuliakan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, selamat hari Pentakosta. Alkitab berkata ketika 120 murid berhimpun di loteng Yerusalem, berdoa, Roh Kudus turun ke atas mereka seperti lidah-lidah api. Nah, pengalaman Pentakosta ini membuat murid-murid yang tadinya penakut menjadi pemberita Injil yang berani. Petrus berkhotbah, ribuan orang bertobat dan dibaptiskan.
Sampai hari ini kita membutuhkan api Pentakosta menyala-nyala dalam kehidupan kita. Sebab kalau Roh Kudus mengurapi kita, apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh tangan manusia, Allah sendiri mengerjakannya dan banyak jiwa akan diselamatkan. Saya pernah membaca sebuah buku Like a Mighty Wind yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan dari Timor, yaitu Mel Tari, yang sekarang tinggal di Amerika Serikat. Tahun 1965, ketika sebuah gereja di Soe mengadakan doa kepada Tuhan, tiba-tiba masyarakat melihat gereja itu seperti terbakar, saudara. Maka orang membunyikan kentongan, berlari-lari, membawa ember berisi air dan berusaha menyiramkan ke gereja itu supaya tidak hangus terbakar. Tapi waktu mereka datang mendekat, mereka kaget. Karena gereja itu tidak terbakar, saudara sekalian. Tapi orang yang ada di dalamnya dilawat oleh Roh Kudus begitu luar biasa. Mereka menyembah Tuhan, mereka menangis, mereka bertobat, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, dengan karunia-karunia rohani yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Setelah itu mereka menjadi murid Kristus yang berani memberitakan Injil, mendoakan orang sakit, mengusir setan. Banyak sekali mujizat terjadi. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Bahkan orang mati didoakan bangkit. Itu pernah terjadi setiap tahun 1965 di Timor, saudara. Di Soe khususnya. Dan salah satu yang masih diperbincangkan orang sampai hari ini adalah mujizat ketika mereka mau melakukan perjamuan kudus. Mereka tidak punya air anggur. Mereka doakan air biasa dan Tuhan merubahnya menjadi air anggur. Saya percaya bahwa kegerakan Allah semacam ini sangat dibutuhkan bahkan sampai hari ini. Karena mujizat yaitu perbuatan tangan Allah dinyatakan secara luar biasa melalui kehadiran Roh Kudus. Dan saya yakin bahwa kalau Roh Kudus turun bukan sekedar mujizat, tapi jiwa-jiwa bertobat, jiwa-jiwa diselamatkan. Karena cirinya Roh Kudus menguasai kita adalah kita melaksanakan amanat agung Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa di antara kita yang rindu pada bulan ini ketika kita memperingati Pentakosta, kita juga rindu Roh Kudus membakar hati kita sehingga kita memberitakan kabar baik kepada semua orang. Berdoalah agar Roh Kudus mengurapi kita. Tuhan Yesus memberkati. GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi kami pada siang hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan boleh memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami, karena pertolongan-Mu yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sudah diingatkan dan diteguhkan lewat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun langit dan bumi akan hilang lenyap, tetapi firman-Mu akan tinggal diam di dalam hidup kami. Karena firman-Mu itu yang sanggup mengubah hidup kami. Firman-Mu yang hidup itu yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Ibu Yeni yang sudah Tuhan menyampaikan isi hati-Mu pada siang hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah beliau Ibu Gembala ini Engkau pakai lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan turun atas dia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai dia dengan tanda-tanda mujizat, dan nama Tuhan dimuliakan seisi rumahnya dan anak-anaknya. Tuhan pelihara, Tuhan berkati, jadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang perkasa luar biasa di hadapan Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan,
anak-anak yang memuliakan nama Tuhan, seisi rumah ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat pembina kami yang ada di pusat, dimanapun Tuhan hamba-Mu ini melayani pada siang hari ini. Engkau pakai mereka luar biasa, lewat Tuhan pelayanannya hanya Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan, dan mereka boleh menjadi terang dan garam bagi gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat seluruh penginjil-penginjil, baik itu Tuhan yang ada di kota maupun Tuhan yang ada di pedesaan, terlebih yang ada di arang-arang Tuhan yang dilayani Bapak Siahaan. Kami berdoa Tuhan dimanapun para penginjil-penginjil ini, Engkau pakai mereka dengan luar biasa, pengurapan Allah turun atas mereka ya Bapak. Lewat penginjilan ini nama Tuhan dimuliakan, ada jiwa-jiwa yang datang menyembah dan memuji Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia Tuhan dipenuhi dengan kedamaian, kesejahteraan yang daripada Tuhan. Biarlah hujan pertobatan, hujan penuaian jiwa-jiwa terjadi atas bangsa kami. Dari ujung Sabang sampai Merauke, Indonesia dipulihkan. Terlebih Bapak Jokowi sebagai pemimpin bangsa kami ya Bapak. Pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Beri hikmat, beri keberanian, beri kemampuan Tuhan untuk memimpin bangsa kami. Agar bangsa kami Tuhan boleh lebih maju lagi Tuhan. Jadikan Bapak Jokowi juga Tuhan dengan wakilnya, baik itu Tuhan, Menteri dan DPR, menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Kota Jambi di mana Tuhan sudah membuang kami di tempat ini. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan ada di tengah-tengah Kota Jambi. Biarlah lawatan Tuhan, hujan pertobatan boleh terjadi atas Kota Jambi juga ya Bapa. Engkau penuhi dengan kemuliaan-Mu Kota Jambi, supaya kami Tuhan boleh leluasa Tuhan, boleh beribadah di tengah-tengah Kota Jambi. Biarlah lewat Tuhan hidup kami, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Begitu juga Tuhan jemaat-Mu yang sudah datang beribadah pada siang hari ini. Kami berdoa ya Bapa, kami tidak tahu apa yang menjadi permasalahan pergumulan hidup jemaat-Mu pada siang hari ini. Tetapi kami percaya lewat perjamuan kudus pada siang hari ini, mereka boleh dimerdekakan. Mereka tidak sama kalau mereka masuk. Ada kekuatan yang baru daripada Tuhan. Yang tadinya Tuhan mereka membawa sakit penyakit, mereka sudah disembuhkan. Yang terhilang boleh dikembalikan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang sedih Tuhan boleh dihiburkan. Karena Engkau Allah yang penolong bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa Israel. Shalom buat bangsa Israel, Yerusalem. Biarlah bangsa ini Tuhan boleh dipulihkan. Bangsa ini boleh kembali menyembah memuji Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan melimpah buat bangsa-bangsa lain lewat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami pada siang hari ini. Sebelum kita pulang, kita angkat tangan kita, kedua tangan kita terima berkat. Saudara yang kekasih, dengarlah baik-baik. Kerjakan dan lakukanlah firman Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Beritakanlah Injil untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Maka wajah sinar kemuliaan Tuhan akan dipancarkan bagi engkau. Diberkatilah engkau datang, diberkatilah engkau pulang. Diberkatilah sandang pangan usaha pekerjaanmu, kesehatanmu, kebahagiaanmu, kesejahteraanmu dalam rumah tangga. Anak cucumu akan perkasa di bumi ini. Dan kau akan diberkati, ekonomimu akan naik bukan turun. Dan kau akan menjadi kepala bukan ekor. Terimalah berkat yang besar yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kedua kali menjemput dan mengangkat kita semua mengikuti pesta Anak Domba di kerajaan sorga yang mulia. Dengan berkat yang sukacita yang besar kita bawa pulang dengan penuh gembira dan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.